Ketua OSIS SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, Jambi memberikan klarifikasi terkait video pengeroyokan terhadap seorang guru yang beredar luas di media sosial dan viral. Dalam video berdurasi sekitar 43 detik tersebut, ia menyampaikan permintaan maaf atas insiden kekerasan yang terjadi serta dampak dari penyebaran video itu. Permintaan maaf ditujukan kepada seluruh pihak yang terdampak, termasuk institusi pendidikan dan masyarakat. Ketua OSIS juga menyampaikan penyesalan atas aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah siswa di lingkungan sekolah. Namun ia juga membuka fakta yang dinilainya harus publik tahu jika korban pengeroyokan Agus Saputra telah lama tidak disukai sebagian siswa karena diduga kerap melakukan tindakan yang dianggap menindas. Atas dasar itu, Ketua OSIS dan sejumlah siswa meminta Agus dimutasi karena merasa tidak nyaman apabila ia tetap mengajar. Video klarifikasi tersebut memicu beragam tanggapan dari warganet. Sebagian mendukung keberanian siswa yang menyuarakan dugaan ketidaknyamaan di lingkungan sekolah dan mendorong agar tuduhan penindasan diselidiki secara menyeluruh. Namun banyak pula yang mengecam tindakan pengeroyokan dan menilai kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun, serta meminta kasus ini diproses sesuai hukum. Sementara itu, Agus Saputra secara resmi melaporkan peristiwa pengeroyokan tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada Rabu 14 Januari 2026. Ia menjelaskan bahwa konflik bermula saat proses belajar mengajar berlangsung, ketika seorang siswa menegurnya dengan cara yang dianggap tidak sopan. Agus lalu menegur, namun situasi disebut memanas hingga berujung pada tindakan fisik. Ketegangan berlanjut hingga jam istirahat dan berlangsung sampai sore hari. Meski sempat dilakukan mediasi di lingkungan sekolah dengan pengawasan CCTV. Dalam proses mediasi, Agus menyatakan para siswa menuntut permintaan maaf atas hal yang menurutnya tidak ia lakukan. Ia kemudian menawarkan solusi berupa pembuatan petisi, baik terkait permintaan agar dirinya tidak lagi mengajar di sekolah tersebut, maupun sebagai komitmen perubahan perilaku siswa. Usai mediasi, Agus mengaku diajak masuk ke ruang kantor bersama komite sekolah. Namun di lokasi itu, ia justru mengalami pengeroyokan yang diduga melibatkan siswa dari berbagai tingkat kelas. Dalam video lain yang beredar, Agus terlihat membawa senjata tajam jenis celurit dan mengeluarkan teriakan yang membuat para murid berlarian. Ia menjelaskan alat itu ia gunakan untuk membela diri karena ia dilempari batu dan benda keras lainnya. Ia juga mengakui sempat mengucapkan kalimat yang dianggap menyinggung siswa, yakni miskin. Namun menurutnya hal itu disampaikan dalam konteks motivasi secara umum. Baiklah, di sini saya sebagai Ketua OSIS di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur dan perwakilan dari siswa-siswi ingin menyampaikan permintaan maaf terhadap instansi yang sudah terlibat terhadap masalah ini, dan dengan penyebaran meminta maaf karena hal tersebut terjadi karena oknum tersebut sering menindas kami di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur ini. Kami hanya ingin beliau dipindahkan ke tempat yang lain karena kami merasa tidak nyaman jika beliau masih ada di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur ini. Sekian, terima kasih. Gimana kejadiannya? Kejadiannya itu bermula dari peneguran siswa di kelas di saat dia belajar. Ada guru dia menegurnya dengan tidak sopan dan tidak hormat kepada saya dengan meneriakkan kata yang tidak pantas saat dia belajar.
Kemudian saya masuk ke kelas, saya tanyakan siapa yang memanggil saya seperti itu. Dia langsung menantang saya, katanya seperti itu. Akhirnya saya refleks 1 kali menampar muka dia. Nah, itulah kejadiannya awal. Setelah itu berlanjut sampai dengan istirahat. Dia menantang saya kembali, anak tersebut. Setelah itu bergulir sampai dengan jam 1, jam 2, sampai dengan jam 4. Kejadian itu lebih kurang. Dan terjadi mediasi sebelum ada pengeroyokan terhadap saya. Saya sudah berusaha tenang pada saat itu. Saya masih berada di dalam kantor dengan ada CCTV sebagai pembuktian. Saya juga merekam peneriakan mereka kepada saya. Kemudian pada saat mediasi saya mengajukan kepada mereka apa yang mereka inginkan, dan mereka meminta maaf untuk hal yang tidak saya lakukan. Kemudian saya memberi alternatif kepada mereka. Satu, membuat petisi kalau seandainya mereka tidak menginginkan saya lagi untuk mengajar di sana, atau kedua, mereka mengubah perangai mereka menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang. Terus kronologi sampai ada keluar Setelah mediasi di lapangan itu saya menyampaikan itu, saya diajak komite masuk ke ruang kantor. Di saat itulah terjadi pengeroyokan oleh anak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada videonya, ini sudah viral mungkin. Kemudian juga setelah itu di masa saya tenang di dalam itu pengeroyokan, tetap terjadi hal-hal yang ricuh. Mungkin ada video yang beredar yang lainnya. Nah, itu setelah kejadian pengeroyokan tersebut. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terkait ini kan banyak nih yang viral di video itu. Ada juga yang bawa senjata kita jadinya. Nah, itu gimana itu refleks kita, atau memang di sana itu memang harus bawa saja gimana? Tidak, kebetulan SMK kami itu SMK pertanian. Jadi peralatan pertanian kayak cangkul dan sebagainya itu memang sudah tersedia di dalam kantor yang ada video tersebut, memang tersimpan rapi. Kenapa saya pakai itu? Hanya untuk menggertak mereka agar bubar seperti itu. Tidak ada niat lain untuk selain itu. Kemudian kalau tidak seperti itu, mungkin ada kejadian buruk lagi yang menimpa saya seandainya saya tidak melakukan hal tersebut. Jadi kesimpulannya itu, pertama, saya berusaha untuk memberikan mereka suatu hal, saya membela diri. Yang kedua, saya tidak berniat untuk melakukan kejahatan. Terbukti videonya saya hanya mengejar mereka agar bubar seperti itu. Dan pada kenyataannya mereka tidak bubar juga, dan mereka malah melempari saya dengan banyak hal yang anarkis seperti batuan, batu bata dan sebagainya. Ada rencana melapor ke polisi? Rasanya kalau melapor ke polisi perlu pikir panjang lagi, karena saya merinding kalau ditanya itu, karena mereka sudah lama saya didik. Anak saya secara walaupun bukan anak kandung tapi anak didik, saya rasa perlu pertimbangan yang sangat matang untuk melaporkan mereka di masa mereka masih sekolah. Saya memahami keadaan mereka secara psikologis perlu bimbingan, tapi dalam ranah hukum tentu ada pertimbangan lain untuk yang harus dilakukan sebagaimana mestinya, seperti itu. Ada satu lagi yang viral itu terkait katanya kita ada ini ya, melontarkan bahasa-bahasa yang betul, saya melontarkan sebagai motivasi saya tersebut, dan saya menceritakan secara umum. Saya mengatakan kalau kita nanti orangnya kurang mampu, itu kalau bisa jangan bertingkah macam-macam. Itu secara motivasi pembicaraan. Perkara yang lain saya rasa tidak. Ada lagi yang menyebutkan persekoran. Persekoran itu betul, tapi persekoran itu akan gugur kalau anak tersebut melakukan tugas yang saya berikan dan mereka melakukannya dengan rela hati, seperti itu. Ini kejadiannya kapan? Kejadiannya itu hari ini hari apa ya?
Rabu hari Selasa pagi kejadian itu dari jam 9.10 sampai dengan jam 3-an sampai jam 4 baru bubar saat polisi dan Kabin Tikmas ya. Nah, itu datang ke tempat. Saya sudah alhamdulillah kooperatif dengan segala macam bentuknya, guru-guru juga ada yang membantu. Kemudian badan saya alhamdulillah dari video itu Anda bisa membayangkan bagaimana ini bengkak, tangan saya ini masih sakit, belakang memar-memar. Nah, itu dia. Kemudian kalau untuk secara penganiayaan, saya tegaskan saya tidak menganiaya anak tersebut. Satu kali tamparan tersebut merupakan pendidikan dasar moral yang saya tanamkan untuk anak tersebut, bukan menganiaya. Jadi mungkin nanti bisa dilihat saya dikeroyok saja, saya tidak melawan dan tidak membalas mereka. Boleh cek di videonya, saya hanya membela diri untuk menangkis dengan membalas. Tentu teman-teman wartawan, teman-teman yang nonton ini sudah tahu. Jadi saya berharapnya kalau seandainya ini tambah viral dimanapun, saya berharap ini ada yang menengahkan, khususnya Dinas Pendidikan atau juga pihak yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak berlarut-larut. Itu waktu kita ke kelas itu aktivitas siswa itu gimana tuh? Aktivitas siswa yang bersangkutan yang melakukan pengeroyokan itu, dia lagi belajar dengan guru olahraga. Guru olahraganya juga ada pada saat itu, teman-temannya ada masuk pada saat itu. Pada saat itu juga saya datang ke kelasnya, saya tanya siapa yang meneriakkan saya dengan kata-kata yang tidak pantas itu. Refleks, dia bilang saya, kemudian saya tampar 1 kali. Terus rencana kesini apa maksudnya? Rencana kesini tentu saya sebagai bawahan dinas, saya induknya di Dinas Pendidikan. Saya kalau tidak mengadu ke sini kemana lagi? Langkah awal yang saya harus lakukan adalah mengadukan permasalahan ini ke pimpinan yang ada di Dinas Pendidikan ini. Karena walau bagaimanapun saya adalah bagian dari Dinas Pendidikan. Mereka harus tahu apa yang saya lakukan, apa yang terjadi di lapangan. Jadi awal langkah pertama kami berembuk di rumah sepakat harus ke dinas sebagai bentuk saling menghormati, harga menghargai. Kami tidak langsung melakukan tindakan yang berlebihan seperti nanti mungkin karena hukum yang lebih lebar. Nah, itu kan perlu pertimbangan khusus seperti itu. Kalau di situ Bapak ngajar sudah berapa lama? Saya mengajar lebih kurang 15 tahun, hampir mau 16. Kejadian ini pertama seumur hidup saya. Menampar anak itu kejadian pertama di saat mengajar sampai dengan sekarang ini. Kejadian perundungan saya pribadi, anak tersebut sudah berkali-kali selama 2 tahun sampai ada yang 3 tahun melakukan tindak verbal yang tidak menyenangkan terhadap saya. Dan itu bukan 1 orang, 2 orang, tapi hampir anak laki-laki yang satu kelas, ada yang seperempat laki-laki yang 1 orang ada full kelas. Kami ada anak 1 kelas itu isinya laki-laki semua. Nah, itu juga merupakan bagian dari merundung saya. Jadi selama bertahun-tahun saya sudah mencoba untuk bertahan dengan keadaan itu. Kalau saya rasa kalau untuk normalnya manusia ini rasanya tidak manusia lagi ya. Kalau sudah bertahun-tahun, kalau seandainya kejadian itu perundungan untuk saya itu terjadi seminggu 2 minggu, mungkin gurunya yang tidak sabar. Tapi ini sudah bertahun-tahun, murid berganti dan segala macam itu terjadi sama saya dan terus terjadi. Akhirnya itulah puncak dari hari kemarin, hari Selasa, saya sudah ambil tindakan tegas untuk melakukan pembinaan secara mendidik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.